Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan berbahagia ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik untuk bisa hadir dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan ketika proses menuntut ilmu, dapat mempelajari pelajaran dengan baik, dan kemudian semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarangnya, diberikan taufik untuk bisa istiqamah, dan kemudian husnul khatimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang apa? Hukuman had bagi orang yang mabuk. Pertama, terkait apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Setiap yang memabukkan, apapun bentuknya. Apakah bentuknya itu adalah merupakan benda cair, benda padat, yang masuk melalui mulut, ataupun juga melalui hidung. Yang jelas, dampaknya adalah dia muskir, menyebabkan orang tersebut mabuk. Maka hukumnya adalah apa? Haram. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya muskir, itu efeknya yang dirasakannya adalah dia merasakan istilahnya ngefly, ya. Berbeda dari sakit kepala, ya. Berbeda dari sakit kepala. Ngefly. Memabukkan. Ini yang pertama, bahwa apapun benda tersebut, sesuatu itu muskir, memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Apapun bentuknya. Apakah makanan, apakah minuman, ya, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, yang mana hal tersebut muskir, memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Dan yang kedua adalah, bisa jadi orang mengkonsumsinya sedikit, dia tidak mabuk. Maka dikatakan kepadanya, segala sesuatu yang muskir itu banyaknya memabukkan, maka sedikit pun juga haram hukumnya. Ya, ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, menyebabkan dia atau menyebabkan seseorang mabuk, maka sedikit pun juga itu tidak diperbolehkan, haram. Tetap hukumnya apa? Muskir. Ya, kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Kemudian yang ketiga, bisa jadi sesuatu yang muskir itu setelah mengalami proses-proses tertentu, maka unsur yang memabukkannya hilang. Contoh, sesuatu yang muskir, dia berubah menjadi cuka. Ya, apa hukumnya cuka? Halal kan? Halal. Tidak ada lagi unsur yang memabukkan. Maka ketika sebelumnya dia muskir, kemudian setelah itu unsur yang memabukkan tersebut memang sudah tidak lagi, maka tidak lagi dikatakan muskir. Yang bisa jadi sesuatu itu sebelumnya adalah halal, namun dia mengalami proses,
ya, kemudian dia menjadi muskir. Ya, dapat menyebabkan apa? Mabuk. Maka ketika dia menjadi muskir, sesuatu yang memabukkan, maka tidak boleh. Bisa jadi kemudian setelah itu dia melalui proses yang menyebabkan unsur yang memabukkan tersebut hilang. Maka tidak lagi dikatakan muskir. Bisa jadi kalau dia dikonsumsi langsung memabukkan. Ya. Namun kalau dia mengalami proses ya pengolahan tertentu mungkin, ya, dan kemudian setelah diperiksa, tentunya untuk memastikan yang melalui labor bahwa unsur yang memabukkan sudah tidak ada lagi. Ya, apakah dia dimasak atau dicampur dengan yang lainnya melalui proses-proses tertentu. Unsur yang memabukkan tersebut sudah tidak ada lagi dan dia tidak lagi dikatakan sebagai muskir, maka hukumnya bukan lagi muskir. Bisa jadi contohnya ada alkohol ya yang digunakan pada obat yang tujuannya itu adalah untuk melebur suatu zat tertentu pada obat yang tidak bisa dilebur melainkan dengan alkohol. Ini yang biasa digunakan pada obat. Namun pada prosesnya alkohol tersebut ketika dibuat, diproses, alkohol tadi sudah tidak ada lagi unsur yang memabukkannya tadi. Sudah hilang. Awalnya ada, digunakan untuk ya, proses untuk menghilangkan, meleburkan suatu unsur. Namun setelah dia jadi obat, yang muskir itu sudah tidak ada lagi. Yang memabukkan itu sudah tidak ada lagi. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ketika unsur yang memabukkan tadi dipastikan, ya, tentunya melalui proses labor itu untuk bisa memastikannya. Tapi kalau melalui masak dan seterusnya, ini kan tentu berbeda-beda antara satu orang yang lainnya ketika proses memasaknya, apakah betul-betul sudah hilang unsur memabukkannya, ataukah belum? Ini kan tidak bisa dipastikan. Tapi kalau melalui proses untuk pabrik, atau melalui proses yang penelitian melalui labor, itu kan sudah ada standarnya. Bisa diketahui, ini masih ada unsur memabukkannya ataukah tidak. Yang keempat, bahwa kalau kita mengetahui ini adalah sesuatu yang memabukkan, maka sikap kita sebagai seorang muslim yang bertakwa adalah kita menjauhinya. Ya, kita menjauhi. Kenapa? Karena yang halal itu banyak. Yang halal itu banyak. Khawatir nanti kita mendekat, mencoba-coba, ternyata kita terperosok pada hal yang diharamkan. Ini apa? Mengkonsumsi sesuatu yang muskir. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami sedikit penjelasan terkait dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pembahasan kita kali ini adalah, pembahasan berikutnya adalah haddul hirabah atau qat'ut thariq. Ini hukuman had terkait dengan pemberontak atau pembuat kerusakan. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang berusaha untuk menjaga kedamaian. Agama Islam adalah agama yang menjaga kedamaian dimanapun. Sehingga di suatu negeri, Islam datang untuk menjadikan negeri itu negeri yang damai. Islam datang untuk menanamkan kebaikan-kebaikan. Apa bentuk kebaikan? Dengan adanya majelis ta'lim. Untuk menumbuhkan kebaikan tersebut bermula dari majelis ta'lim, majelis ilmu. Kemudian juga dari rumah tangga skala terkecil. Ya, masyarakat skala terkecil adalah rumah tangga, suami istri. Mendidik istrinya menjadi istri yang salehah. Demikian juga suami senantiasa memperbaiki dirinya menjadi suami yang saleh. Darinya nanti akan lahir keturunan-keturunan, ya, akan tumbuh kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian menciptakan lingkungan yang baik. Kemudian nanti akan datang yang namanya penyakit. Penyakit yang akan merusak tanaman-tanaman tersebut.
yang akan merusak kebaikan. Maka Islam pun juga datang dalam rangka apa? Mencegah segala keburukan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan tersebut yang telah dipupuk, tumbuh, kemudian dirusak oleh berbagai penyakit masyarakat. Dicegah dengan dakwah, dengan ilmu. Ya, pelaku kerusakan itu senantiasa diingatkan, ya, selalu diingatkan. Namun kalau ternyata sudah tidak bisa lagi dicegah, kemudian juga sebagai penyakit, maka ada saatnya Allah jadikan aturan penyakit tersebut memang harus dibuang. Penyakit tersebut harus disingkirkan. Penyakit tersebut memang harus dipangkas. Jangan sampai merusak tanaman-tanaman yang lain. Di antaranya Allah jadikan hukuman had. Ya, Allah jadikan hukuman had itu adalah untuk memangkas, memotong, yang menghilangkan penyakit tersebut. Inilah Islam. Jadi hukuman had itu untuk menjaga tumbuhan supaya tidak rusak. Ini di antara hikmah adanya had. Nah, sekarang terkait dengan pembahasan kita hadul hirabah terkait dengan pemberontak, pembuat kerusakan. Ini pembuat kerusakan ini definisinya luas. Ya, definisinya luas. Ya, pengedar narkoba itu juga disebut pembuat kerusakan. Yang membuat minuman miras oplosan itu juga disebut pembuat kerusakan. Ya, pemerkosa itu juga disebut pembuat kerusakan. Yang merampok itu juga disebut pembuat kerusakan. Bisa jadi juga koruptor juga masuk dalam pembahasan ini. Kenapa? Dia merusak. Ya, diberi amanah, apalagi kalau dia sebagai pemimpin, berapa banyak yang dirugikannya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilakunya tadi. Berarti dia merusak. Ini bisa masuk pada pembahasan ini. Ya. Pembuat kerusakan. Ya. Tape. Kita bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Syekh Muhammad Abdul Azim Badawi hafizallahu taala, definisi dari haddul hirabah, definisi dari al-hirabah. Al-hirabah adalah keluarnya sekelompok orang di negeri Islam yang mereka menggunakan senjata dan membuat kekacauan, membuat keonaran, menjadikan keamanan tidak stabil. Jadi sekelompok orang yang keluar di negeri Islam dalam rangka apa? Membuat kekacauan, merusak stabilitas keamanan, menakut-nakuti masyarakat. Ini namanya adalah al-hirabah. Kemudian penulis menyebutkan wasafkid dima, menumpahkan darah. Ya, bukan hanya membuat keonaran, tapi apa? Menumpahkan darah. Wasalbil amwal, merampas harta. Ya. Merampok. Wahadkil a'rad, merusak kehormatan. Yang masuk di dalamnya adalah pemerkosa. Wa ihlakil harsi wan nasal, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dirusak, hewan ternak dibinasakan. Mutahaddiyatan bidzalika din wal akhlaq wan nizam wal qanun, dengan masuk untuk menentang agama, akhlak, norma-norma atau aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Hukumnya, hukum memberontak atau pembuat kerusakan. Wal hirabatu min a'zamil jaraim,
Ini adalah merupakan tindakan kriminal terbesar. Oleh karenanya, sanksi atau hukumannya pun juga min aqsal uqubat. Sanksinya, hukumannya termasuk sanksi atau hukuman yang sangat berat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa sanksinya? Hukumannya apa? Apa hadnya? Ayyuqattalu aw yusallabu. Hukumannya itu disebutkan di sini ada 4. Hukumannya hanya 1, mereka dibunuh, aw yusallabu, atau disalib, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka. Ini timbal balik, ya. Tangan kanan dipotong berarti disertai juga tangan kiri juga dipotong. Ini perampok, beda dari pencuri. Kalau yang mencuri hanya potong tangan. Ya, itu yang mencuri. Kalau perampok, ini terang-terangan, ya, jelas. Risikonya, ancamannya juga apa? Nyawa. Ya, dibunuh. Dipotong tangan dan kaki, ya, secara timbal balik. Ayunfau minal ard, atau dibuang dari negeri kediamannya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah sebagai bentuk penghinaan bagi mereka fid dunya, di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Inilah hukuman bagi siapa? Pemberontak, pembuat kerusakan. Surat apa ini? Al-Maidah ayat 33. Dicatat dengan baik, surat Al-Maidah ayat 33. Ikhwati fillah rahimakumullah. Apa tujuan diciptakannya manusia? Selain kita ketahui bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, Allah sebutkan di antara misi atau tujuan diciptakannya manusia juga adalah dijadikannya sebagai khalifah di permukaan bumi. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku jadikan di muka bumi ini apa? Khalifah. Maka para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau jadikan di bumi itu may yufsidu fiha, yang merusak di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Ini malaikat bertanya, ya, bukan protes ya, tapi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah menciptakan manusia sebagai apa? Tadi disebutkan di awal tadi, khalifah. Ya, khalifah di muka bumi. Maksudnya khalifah itu apa? Menjaga bumi dari kerusakan. Merawat, menjaga kemakmuran. Itu adalah tugas sebagai khalifah. Ya, menjaga kedamaian, ketentraman dalam kemakmuran. Itulah tugas apa? Khalifah, bukan membuat kerusakan. Maka siapa yang membuat kerusakan di permukaan bumi ini, berarti dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dari
tujuan penciptaan manusia. Yang membuat kerusakan berarti dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dari tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah. Sehingga kemudian Allah membuat aturan supaya pelaku kerusakan tersebut dia kembali. Tidak lagi membuat kerusakan. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrahnya sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga tangannya. Artinya apa? Tidak merusak. Itu fitrah manusia sebenarnya. Adapun jika ada yang merusak, berarti dia sudah terjangkiti apa? Penyakit. Maka ada aturannya, ya, ada aturannya, ada hadnya. Nah, di sini Allah sebutkan, ya, syarat orang yang mendapatkan hukuman had karena dia membuat kerusakan, tentunya adalah seorang yang mukallaf, seorang yang mukallaf. Kemudian yang kedua adalah dia membawa senjata untuk menakut-nakuti. Dia membawa senjata untuk meneror. Ini syaratnya. Yang di sini disebutkan hukumannya, dia dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kakinya, secara timbal balik, atau dia diusir dari negerinya. Tapi rahimahullah, kita lanjutkan dulu. Tadi Allah sebutkan di ayat Al-Maidah ayat 33, di akhirnya Allah sebutkan dzalika lahum khizyun fid dunya, sebagai bentuk penghinaan bagi mereka di dunia. Kemudian selanjutnya walahum fil akhirati adzabun azim. Tujuan hukuman itu dua. Yang pertama adalah untuk menghukumi pelakunya. Dan had itu adalah sebagai kafarah, menggugurkan dosa. Namun syaratnya setelah itu dia harus bertobat. Dia harus bertobat. Karena ada juga orang yang dijatuhi hukuman tapi dia tidak sadar. Dia merasa bangga ketika dijatuhi hukuman, menjadi sebagai seorang yang penjahat kelas kakap. Maka ketika dia tidak bertobat, maka di akhirat Allah akan timpakan kepadanya adab yang pedih untuknya. Makanya bagi pelaku kerusakan, ketika dia telah dijatuhi had, hendaklah dia bertobat, ya, hendaklah pelaku kerusakan ini dia bertobat. Sehingga hal itu akan menjadikan dosanya Allah gugurkan sebagai kafarah baginya. Berarti ini harus ada tobat, ya, juga harus ada tobat. Ini yang pertama adalah memberikan hukuman bagi pelakunya. Yang kedua adalah tentunya menjadi pelajaran bagi orang lain, supaya tidak mengikuti langkahnya, tidak mengikuti caranya. Maka Islam datang untuk menegakkan had hukuman yang akan memberikan efek jera kepada orang lain, kepada pelakunya, dan juga memberikan pelajaran kepada orang lain. Karena terkadang contoh pelaku begal itu juga adalah membuat kerusakan, ya. Begal itu membuat kerusakan. Terkadang, ya, pelaku begal ini lari kabur kemudian ditembak mati. Ya, ditembak mati. Nah, apakah ini kemudian bisa memberikan pelajaran untuk orang lain supaya tidak melakukan kejahatan atau kriminal yang sama? Belum tentu memberikan pelajaran untuk orang lain. Terkadang juga hukuman yang dijatuhkan, hukuman yang diberikan lebih dari yang semestinya dia dapatkan.
Terkadang hukuman yang diterima apa? Lebih dari balasan yang sepatutnya diterima karena perbuatannya tersebut. Jadi Islam datang untuk memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dan yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran bagi orang lain. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun min Uqal. Ada beberapa orang yang datang dari daerah Uqal yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang untuk masuk Islam. Dan Rasulullah SAW menerima mereka. Rasulullah SAW memperlakukan baik karena mereka masuk Islam. Fajtawul Madinah. Kemudian mereka tinggal di Madinah. Ya. Kemudian mereka ternyata mengalami demam. Ya, mengalami demam. Ini tidak cocok dengan hawa atau udara di Madinah. Ya, mereka jatuh sakit. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar mendatangi tempat yang di mana di sana terdapat dikumpulkannya unta zakat. Mereka pergi ke tempat di mana di sana terdapat apa? Unta-unta zakat. Mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari unta tersebut air kencing dan susu unta tersebut. Fafa'alu, dan mereka melakukan hal tersebut. Jadi mereka pergi ke tempat tersebut di mana ada unta-unta zakat. Ya, mereka berdiam di sana mengikuti perintah Nabi untuk minum ya kencing unta, minum susu unta. Dari sini juga ada fikihnya, yakni kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak tidak najis. Kotorannya itu tidak najis. Karena kalau najis itu tidak boleh diminum. Ya, sekali lagi bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Kemudian mereka melakukan hal tersebut, fasahhu, lalu mereka sehat. Ya, sehat. Apa yang terjadi kemudian? Fartaddu, kemudian mereka murtad lagi. Mereka murtad. Ternyata memang ada orang-orang yang masuk Islam itu pura-pura. Pura-pura masuk Islam. Namun ketika siapapun dia menyatakan la ilaha illallah ataupun dia bersyahadat menyatakan dirinya masuk Islam, maka kita menghukumi zahirnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia betul masuk Islam ataukah tidak? Yang jelas kita perlakukan dia dengan baik ketika dia masuk Islam, menyatakan keislamannya diperlakukan dengan baik seperti Rasulullah SAW memperlakukan mereka yang datang dari negeri Uqal tadi, masuk Islam. Diterima baik oleh Rasulullah SAW. Diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya ternyata, nampaklah yang sebenarnya bahwa mereka tidak betul-betul ingin masuk Islam. Lalu mereka murtad, keluar dari Islam. Wa qatalu ru'ataha. Lalu mereka membunuh para penggembala unta tersebut. Setelah penggembala-penggembalanya dibunuh, wastaqul ibil. Mereka giring unta-unta tersebut, mereka bawa. Ini unta-unta milik negara, ya kan? Zakat ini. Ini melakukan kerusakan. Membunuh ya para penggembala. Kemudian apa tadi? Berikutnya mengambil, ya, merampas harta. Fab'atha fi asarihim, kemudian Rasulullah mengutus
orang-orang untuk mengikuti jejak mereka. Kemana mereka pergi? Fa'utiya bihim. Lalu mereka didatangkan. Mereka ditangkap, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum wasamala a'yunahum. Kemudian hukumannya untuk orang-orang yang telah melakukan kerusakan tersebut, Rasulullah SAW memotong tangan-tangan mereka, memotong kaki-kaki mereka, dan mencungkel mata mereka. Ini disebutkan mencungkel dengan dengan paku atau besi yang panas. Thumma lam yahsimhum hatta matu. Kemudian dibiarkan begitu saja setelah dipotong tangan dan kaki mereka, dibiarkan begitu saja sampai mereka mati. Yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu terkait dengan orang yang dipotong tangannya itu kan biasa langsung itu ditempelkan dengan besi yang panas ya, untuk menghentikan darahnya. Ya, untuk menghentikan darahnya. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah lam yahsimhum. Ini maksudnya adalah tidak dihentikan darahnya tadi. Tidak ditempelkan besi panas supaya darahnya berhenti. Jadi setelah dipotong tangannya, dipotong kakinya, dibiarkan darahnya mengalir sampai mati. Ya, dan inilah hukuman bagi pembuat kerusakan. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, bagi perusak, ya pembuat kerusakan, bagi pemberontak yang mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti, meneror kaum muslimin, kemudian mereka ditangkap, maka imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin, boleh memilih dari 4 hukuman yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 33. Boleh memilih. Apakah dibunuh langsung, ataukah disalib, ataukah dipotong tangan kakinya selang-seling, ataukah diusir dari negeri tempat tinggalnya. Ya. Atau bisa jadi dengan dipenjara. Ya, bisa jadi dengan dipenjara. Jadi insya'a qatalahu, kalau pemimpin menginginkan untuk membunuhnya maka dia dibunuh. Wa insya'a salabahu, dia kalau mau boleh menyalibnya, atau jika dia mau boleh dia memotong tangan dan kakinya. Dan ini adalah pendapat sejumlah salaf yang berpendapat demikian. Jadi ini pemimpin, dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin, boleh memilih hal ini. Dari 4 hukuman tadi boleh memilih mana yang sesuai dengan perbuatan kerusakannya. Waqala al-jumhur, dan mayoritas ulama berkata, ayat ini diturunkan pada beberapa kondisi. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata tentang pemberontak yang melakukan kerusakan, beliau mengatakan, kalau mereka membunuh dan merampas harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Jadi rinciannya adalah, kalau mereka membunuh dan merampas harta, maka hadnya adalah apa? Dibunuh dan disalib. Dibunuh kemudian jasad mereka disalib. Kalau zaman dahulu itu disalib di pintu masuk kota. Kan kota-kota itu masih kecil ya, kota-kota kecil. Jadi mereka itu sekitar 3 hari baru diturunkan, disalib selama 3 hari. Supaya orang-orang yang keluar masuk kota itu mereka melihat, inilah pelaku kerusakan. Atau jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta, berarti mereka dibunuh dan tidak disalib.
Bedanya yang pertama tadi apa? Membunuh dan merampas harta. Yang kedua apa? Membunuh saja tapi tidak merampas harta. Maka hadnya adalah dibunuh dan tidak disalib. Yang ketiga, kalau mereka merampas harta dan tidak membunuh, maka hadnya adalah tangan dan kaki mereka dipotong. Ya, tangan kanan dipotong berarti kaki kiri dipotong. Ya, selang-seling. Ini yang merampas harta ya tanpa membunuh. Merampas harta menggunakan senjata. Beda dari mencuri ya. Beda dari mencuri. Kalau merampas itu kan terang-terangan dengan senjata. Yang keempat, kalau mereka hanya meneror, menakut-nakuti, ya di jalan, ya mereka mencegat orang, ya hanya sekedar apa? Hanya menakut-nakut saja, meneror, tapi tidak sampai membunuh dan tidak sampai merampas harta. Nah, kalau ini mereka diusir dari negeri. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. Maka ini dikembalikan kepada pemerintah, sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi, mana hukuman yang akan diterapkan, yang ditegakkan oleh rahimakumullah. Kita lanjutkan. Inilah pembahasan kita. Landasannya adalah surat Al-Maidah ayat 33. Allah yang menciptakan manusia dan Allah membuat aturan tentu juga adalah untuk mencegah kerusakan. Dan hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, adil untuk semuanya. Oleh karenanya kepada pemerintah, ya kepada pembuat undang-undang, ya kepada para penegak hukum, tentu alangkah indahnya jika rujuk kembali kepada surat ya Al-Maidah ayat 33. Lihat dampaknya, ya. Stabilitas keamanan akan tetap terjaga. Ya. Kejahatan itu dapat insyaallah diminimalisir. Kejahatan itu pasti terus ada, ya. Selagi masih ada iblis, kejahatan itu pasti akan ada. Tapi setidaknya kuantitasnya itu akan jauh berkurang. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya yang terakhir adalah taubatul muharibin qabla qadra alaihim. Bagaimana kalau pemberontak tersebut, ya, yang melakukan keonaran tersebut, yang melakukan kerusakan tersebut bertobat sebelum ditangkap? Apakah dijatuhi hukuman? Salah satu dari hukuman dari yang 4 tadi yang disebutkan, ataukah bagaimana nih? Di sini penulis menyebutkan qala ta'ala, kelanjutan dari surah Al-Maidah ayat 33 tadi, ayat berikutnya Al-Maidah ayat 34, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian menguasai mereka. Maksudnya adalah sebelum kalian menangkap mereka. Jadi mereka sudah bertobat sebelum ditangkap. Fa'lamu, ketahuilah, annallaha ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana Pak, Ibu? Untuk pelaku kerusakan tadi, telah kita bahas, kalau dia sudah bertobat, kemudian dia menyerahkan dirinya, apakah ditegakkan had ataukah tidak?
Dhahabal jumhur, menurut mayoritas ulama adalah bahwasanya taubatnya tersebut menggugurkan hak Allah. Artinya ketika dia jujur betul dia bertobat, maka Allah tidak akan mengadabnya lagi. Digugurkan hak Allah. Allah tidak akan mengadabnya lagi. Jika betul dia memang bertobat. Jadi yang digugurkan di sini adalah hak Allah. Karena dia sudah bertobat. Wa amma huququl ibadi fa innaha la tasqut. Adapun terkait dengan hak-hak hamba, maka hal tersebut tidak gugur. Maka hukuman hadnya tetap ditegakkan. Ini menurut mayoritas ulama. Namun Al-Imam At-Tabari memilih pendapat bahwasanya taubatnya tersebut menggugurkan kedua-duanya. Menggugurkan hak Allah dan juga menggugurkan hak manusia. Artinya selesai. Dia sudah bertobat. Kecuali, kata Imam Tabari, berkaitan dengan harta yang berada di tangannya, maka dia harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kembali ke pendapat mayoritas ulama apa? Yang digugurkan adalah hak Allah. Namun, hukuman hadnya tetap ditegakkan karena hal tersebut tidak gugur. Maka kalau dia membunuh, maka dia juga dibunuh. Kecuali kalau keluarganya memaafkannya. Ya. Kecuali kalau dia dimaafkan. Yang jelas, hukuman tersebut tetap ditegakkan, tidak menggugurkan. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Allah Ta'ala alam. Selesai pembahasan kita terkait dengan hukuman had bagi pembuat kerusakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak kita cukupkan. Sudah jelas tadi pembahasannya? Cukup jelas? Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan ada yang bertanya hukum pemerkosa ya. Apakah masuk dalam had zina? Dan sudah kita sebutkan kalau tidak dengan senjata, hadnya adalah had zina. Kalau dia menggunakan senjata ketika melakukan tindak tersebut, pemerkosaannya, maka dia masuk ke dalam apa tadi? Masuk kepada hadul hirabah. Ini yang telah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Ini kan ada yang bertanya, kan? Apakah hukum pemerkosa itu sama dengan hadul zina ataukah tidak? Ya, pemerkosa yang tidak menggunakan senjata, dilihat itu ya apakah dia sudah menikah ataukah belum, hadnya adalah hadul zina. Namun ketika dia melakukan tersebut dengan menggunakan senjata, maka bukan lagi dengan dicambuk atau dirajam, tapi ya, hadnya adalah hadul hirabah. Hadnya adalah hadul hirabah dan ini dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin yang akan ya, mengeksekusi apa hukumannya bagi pelaku tersebut. Termasuk juga dengan pelaku begal ya, yang merampas ya dengan senjata juga gitu kan, merampas. Hukumannya apa? Hah? Pemerintah boleh memilih salah satu
dari 4 hukuman tadi, ataukah yang dirincikan oleh Ibnu Abbas tadi, kalau merampas harta apa? Dipotong tangan dan kakinya. Selang. Ya, berselang ya. Timbal balik ya, dia kanan kiri tadi ya. Tapi kalau disertai dengan merampas dan juga membunuh, berarti dibunuh dan dibunuh dan disalib. Tapi kalau dia bunuh dan belum berhasil mengambil hartanya, hanya dia dibunuh. Tidak sampai disalib ya. Dibunuh, tetap dibunuh. Karena dia telah membunuh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. Nah. Nah. Kemudian dia meninggal ya. Korek masal, mati. Ya, pelakunya tadi mati dikorek oleh massa. Apakah dikatakan tegakkan hukum had? Ya. Yaitu bukan hukum had, bukan pemerintah, tapi hukum apa itu? Hah? Hukum massa itu bukan hukum pemerintah. Ya. Bukan masyarakat yang mengeksekusi, tapi apa bukan pemerintah. Nah, ini akan ada pembahasannya. Ini ada pembahasan khusus terkait dengan tadi. Apa hukumannya, sanksinya? Apakah ini juga disebut dengan membunuh atau tidak? Nah, ini juga nanti akan kita ada pembahasan tersendiri terkait dengan itu. Namun kembali kepada pertanyaannya tadi, apakah dikatakan ditegakkan hukuman had? Tidak, karena yang menegakkan siapa? Pemerintah. Belum. Tidak. Nah. Tidak dikatakan tegak had ya, tidak dikatakan tegak had, tapi dia matinya mati karena dibunuh massa. Ya, matinya karena apa? Mati dibunuh massa. Bukan matinya karena ditegakkan had, berbeda. Nah, jelas ya? Baik. Nanti secara jelas nanti akan insya Allah kita bahas pada pembahasan kisos ya. Pembahasan kisos. Nah. Ada lagi pertanyaan? Baik, tidak ada, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.